Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Baik, kali ini kita akan membahas tentang bersosialisasi di masyarakat guna mencegahnya tersebar virus corona. Mengingat saat ini sedang marak penyebaran virus corona. Secara global, virus corona baru muncul secara berkala di berbagai daerah. Virus corona telah dideklarasikan oleh WHO sebagai penyakit menular dan berbahaya. Virus corona ini dapat menyebar ketika orang terinfeksi batuk dan bersin, suhu tubuh menjadi panas. Nah, kemudian gejala virus corona akan diketahui setelah 14 hari. Virus corona juga dapat menempel pada suatu objek selama 24 jam. Maka dari itu, perlunya pencegahan sejak dini dan waspada serta menjaga tubuh agar tetap fit. Pencegahan virus corona diantaranya yang pertama, kita harus rajin cuci tangan sesering mungkin. Kemudian yang kedua, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Yang ketiga, lakukan aturan bersih-bersih yang benar. Yang keempat, jika mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernapas, segeralah berobat. Dan hal yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat yaitu menghindari kontak langsung dengan orang lain, di antaranya bersalaman atau berjabat tangan. Kenapa perlu dihindari? Karena tangan merupakan anggota tubuh yang sering memegang benda apapun. Nah, di sini ada beberapa contoh untuk mengganti jabat tangan dengan tidak menyentuh telapak tangan. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu the elbow bump atau bersalaman dengan siku. Yang kedua, the foot tap atau bersalaman dengan kaki. Yang ketiga, the head nod atau menganggukkan kepala. Nah, yang keempat, the yoga bow. The yoga bow ini dikenal salaman ala Sunda dengan merapatkan kedua tangan di bagian dada kemudian menundukkan kepala. Yang kelima, wave atau melambaikan tangan. Nah, dari kelima alternatif salaman tersebut diharapkan bisa meminimalisir penyebaran virus corona melalui sentuhan tangan. Selanjutnya yaitu social distancing. Dalam kondisi seperti ini, di mana wabah akan menyebar dari seseorang atau suatu lingkungan tanpa kita ketahui. Penting untuk mengetahui bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain. Namun, sebelum lebih jauh kita membahasnya, bagaimana proses penyebaran virus di lingkungan kita terjadi, apa social distancing itu, bagaimana pentingnya social distancing itu, kita simak penjelasan berikut. Oke, kalau ibaratnya kotak-kotak, nah yang ini adalah kapasitas dari rumah sakit. Kemudian di mana rumah sakit itu kan setiap harinya pasti ada aja pasien kan, entah itu karena kecelakaan, karena stroke, dan ini ibarat orang yang sehat. Dia melakukan aktivitas, naik kereta, dia ke kantor, dan ternyata dia terinfeksi, dia tertular. Tapi dia tidak menunjukkan gejala ya. Karena tidak menunjukkan gejala, dia main kan, dia bersosial dan menularkan ke orang yang ada di sekelilingnya. Nah, ke orang yang udah agak tua renta, dia menunjukkan gejala, masuklah orang yang menunjukkan gejala ke rumah sakit. Kemudian orang yang tidak menunjukkan gejala ini, dia akan bebas, merasa bebas, dia naik kereta, dia menularkan virus itu ya. Dia ke kantor, dia jalan-jalan di keramaian sambil menularkan. Nah, terus akan bertambah orang yang dengan gejala, mereka akan masuk ke rumah sakit sehingga disinilah terjadi limit kapasitas. Disinilah terjadi krisis di mana orang yang seharusnya bisa diselamatkan, dia karena keterbatasan tenaga medis
ruangan dan sebagainya meninggal. Belum lagi ditambah dengan kasus-kasus yang lain yang sebelumnya dijelaskan. Nah, disinilah ya sudah dialami atau terjadi di negara-negara seperti Iran, Korea Selatan, dan Italia kemarin, sehingga mereka menerapkan konsep social distancing. Nah, ini kalau kita bikin kurva akan seperti itu. Oke, ini ya salah satu cara, yaitu adalah dengan membatasi. Nah, ini membatasi interaksi ya, membatasi keramaian, membatasi jarak. Nah, ya, kalau bisa kerja di rumah, membatasi keramaian, berkumpul di keramaian, sehingga potensi akan tertularnya virus akan semakin kecil. Nah, ini social distancing, konsep social distancing seperti ini, sehingga kapasitas rumah sakit, tenaga medis itu akan bisa terkontrol ya, dengan banyaknya atau dengan rendahnya penderita. Nah, beda dengan sebelumnya ketika tidak terkontrol. Nah, ini kurva di mana social distancing dilaksanakan. Nah, ini ya akan terjadi seperti ini. Tinggal kesadaran dari kita saja. Nah, hal ini pernah dialami ketika 1918, ketika Spanish flu ya. Ada perbandingan dua kota. Yang pertama, nah ini tahun 1918, kota Philadelphia dengan St. Louis ya kan. Di kota Philadelphia orang-orang bebas mengadakan parade, artinya dia tidak menerapkan social distancing. Tapi di kota St. Louis sekolah diliburkan. Nah, apa yang terjadi ini ya kan? Perbedaannya, ini terjadi sebuah krisis, sementara di kota yang menerapkan social distance kondusif. Nah, ini ya. Selanjutnya, bijak dalam menggunakan media sosial. Dalam hal ramainya berita tentang virus corona, yang perlu kita perhatikan bukan hanya kesehatan saja, melainkan juga mengenai sumber-sumber informasi tentang virus corona. Kita harus pandai memilih dan memilah informasi yang benar. Dalam hal ini, peran media sosial sangat berpengaruh penting, karena di media sosial orang bebas dengan mudahnya memposting berita-berita yang belum jelas kebenaran dan faktanya. Nah, kalian pasti sering mendengar kata hoax. Hoax atau berita palsu sangat berbahaya karena bisa menjadi alat untuk membunuh karakter seseorang. Bahkan bisa menjadi alat adu domba untuk memecah persatuan. Dari yang awalnya niat bercanda bisa menimbulkan keresahan masyarakat, bahkan bisa memicu terjadinya peperangan. Maka dari itu, menurut Undang-Undang IT, pembuat atau penyebar hoax bisa terkena hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Jadi, lebih bijaklah dalam membuat atau menyebarkan berita di dunia maya. Cukup sekian, terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.